Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kami akan sampaikan khutbah Jumat yang mudah untuk dipahami kemudian dipraktekkan, khusus bagi para khatib pemula. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Sadaqallahul azim. Ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Masyarul muslimin, hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Memulai khutbah pada hari ini, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang telah diberikan kepada kita. Banyak sekali kenikmatan. Termasuk salah satunya adalah nikmat umur panjang yang Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita. Sehingga dengan nikmat umur panjang itu Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat umur panjang ini pula Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk meningkatkan amalan soleh kita, untuk meningkatkan kebaikan-kebaikan kita, sehingga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan kepada umur kita, kemudian diakhirkan di umur kita itu, kemudian kita dijadikan sebagai orang-orang yang mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian mari kita berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat, mendapatkan pertolongan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumil qiyamah. Kemudian tidak lupa pula khatib mengingatkan kepada kita semuanya, mewasiatkan khususnya kepada pribadi khatib, mari sama-sama kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar bertakwa dalam rangka menjalankan segala yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita juga meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan niat kita yang ikhlas, tekad kita yang kuat untuk senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kita kemudahan senantiasa berada dalam ketaatan kepadanya. Insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin masyarul muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul khutbah pada hari ini dari LP2A Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebrida adalah pesan-pesan penting Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Masyarul muslimin, hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita sudah masuk pada tahun 2023. Hanya dalam hitungan hari saja kita sudah meninggalkan tahun lalu, tahun 2022. Dan kita memahami bahwa hari-hari, bulan-bulan pasti senantiasa terus berputar. Begitu juga dengan tahun-tahun terus bertambah. Kemarin 2022, hari ini 2023, tahun depan 2024. Dan ini adalah sebuah keniscayaan. Namun satu hal yang harus kita pahami, yang perlu kita ingat, ternyata bertambahnya tahun, bertambahnya bilangan tahun berarti juga mengurangi jatah hidup kita selama di dunia ini, mengurangi umur kita selama hidup di dunia yang tidak abadi ini. Oleh sebab itu, penting kita mengingat sebuah pesan dari Jibril kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang itu juga sebetulnya ditujukan kepada kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga ditujukan kepada manusia secara umum. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya Muhammad, isma si'ta fa innaka mayyitun. Wahai Muhammad, wahai umat manusia, wahai orang-orang muslim, hiduplah sesukamu, tapi ingatlah bahwa kamu akan mati juga. Satu yang kita yakini, bahwa kita tidak pernah mengetahui kapan kita akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana kita akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dengan cara apa Allah Subhanahu wa taala akan mematikan kita. Tetapi satu pula yang kita yakini, bahwasanya sebuah kepastian kita akan meninggalkan dunia ini dan Allah Subhanahu wa taala akan mewafatkan kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut, dipertegas oleh Allah Subhanahu wa taala, wa likulli ummatin ajal. Setiap manusia, setiap umat pasti punya ajalnya, ada ajalnya, ada batas umurnya, ada masa hidupnya. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika ajalnya sudah sampai, maka tak bisa dimundurkan dan tak bisa dimajukan sedikit pun. Hadirin masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, ketika para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling cerdas?" Orang yang paling cerdas adalah orang-orang yang banyak mengingat kematian, dan orang yang paling mulia adalah orang-orang yang senantiasa mempersiapkan kematiannya. Masyarul muslimin, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka semasa hidup kita di dunia ini, pilihan hidup adalah pilihan kita. Akankah kita menjadi orang-orang yang senantiasa taat menjalankan perintah Allah, atau kita bermaksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah ingin kita mati dalam keadaan seorang Islam, seorang muslim, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar bertakwa, dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan seorang Islam, seorang muslim. Hadirin masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Jibril berkata, "Ya Muhammad, wahbib man syi'ta fa innaka mufariquh." Ya Muhammad, cintailah apapun yang ingin engkau cintai,
Sukailah apapun yang ingin engkau sukai, sayangi semua yang ingin engkau sayangi. Tapi pada saatnya nanti semuanya itu pasti akan berpisah juga darimu. Sebagai manusia, tentu kita punya kecenderungan cinta, suka terhadap sesuatu. Suka cinta kita terhadap keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, harta kita, mobil, kebun, semuanya kita cintai. Tapi ingatlah bahwa semuanya pada waktunya nanti akan juga berpisah dengan kita. Oleh sebab itu, maka ketika kita punya kelebihan-kelebihan, maka Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza matal insan in qata'a amaluhu illa min thalathah, shadaqatin jariyah, au ilmin yantanfa'u bihi, aw waladin shalih yad'u lah." Selagi kita masih mampu, selagi kita masih bisa, banyak-banyaklah beramal soleh, banyak-banyaklah bersedekah jariah, banyak-banyaklah untuk menyebarkan ilmu yang bermanfaat, dan ajarkan anak-anak kita untuk menjadi anak-anak yang soleh, yang nanti akan mendoakan kita ketika kita sudah tidak ada lagi di dunia ini. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, malaikat Jibril menasihati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang juga ditujukan kepada kita sebagai umatnya. Ya Muhammad, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Wahai Muhammad, berbuatlah sesuka hatimu, beramallah sesuka hatimu. Apapun yang ingin kau kerjakan, kerjakan. Lakukan sesuka hatimu. Tapi ingatlah bahwa semua yang kau kerjakan pasti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kecil, sedikit, tapi baik yang kita lakukan, yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, Maha mengetahui, dan akan membalas semua perbuatan baik kita. Tetapi ketika kecil, sedikit, ataupun besar maksiat yang kita lakukan, Allah Subhanahu wa taala tidak akan luput dan akan mengetahui dan akan membalas semua perbuatan kita. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan Allah Subhanahu wa taala petunjuk, senantiasa berada dalam ketaatan kepadanya, sehingga kita senantiasa mengerjakan amalan-amalan soleh. Hadirin masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya, terkhusus kepada pribadi khatib. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Jazakumullah. Terima kasih. Mohon subscribe, like, comment dan share.